Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifi Kurniawan. Saya akan menjelaskan suatu materi ilmu rijalul hadis atau yang disebut ilmu tarikhul kedua untuk memenuhi syarat tugas UAS pengantar ilmu hadis. Jadi langsung saja saya menjelaskan pengertian dan urgensi ilmu rijalul hadis. Nah, hadis ini adalah sumber hukum Islam kedua, dan keabsahannya bergantung pada perawinya. Nah, ilmu rijal hadis ini tuh datang untuk mengkaji suatu para perawi hadis, yang menjelaskan mulai dari biografinya, integritasnya, sampai kekuatan hafalan-hafalannya mereka gitu. Nah, ilmu ini sangat krusial buat mastiin sanad hadis bersambung dan perawinya itu terpercaya, sekaligus bisa menyaring atau memfilter hadis ini sohi dari yang lemah atau palsu. Nah, kebutuhan dari ilmu rijal hadis ini tuh muncul karena banyaknya hadis yang belum tertulis pada masanya Nabi, dan adanya pemalsuan hadis gitu. Nah, sejarah perkembangan ilmu rijal hadis itu perhatian banget kepada perawi yang sudah ada zamannya Nabi, sama dengan anjuran tabayun gitu. Nah, ada masa tabi'in nih. Masa tabi'in itu dia eh, apa ya, masuknya ke identitas dan kredibilitas perawi yang mulai sistematis. Dan itu kitab-kitab tertulis pada yang pertama itu muncul sekitar pertengahan abad kedua Hijriah, kayak tarikh karyanya Alais bin Sa'ad. Nah, pas itu dia ilmu rijalul hadis ini tuh berkembang sangat pesat banget gitu. Jadi bagian penting suatu studi hadis gitu. Nah, jadi ada beberapa tokoh penting ya di dalam ilmu rijalul hadis ini tuh, kayak Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Ibnu Hajar al Asqalani. Terus ada kitab-kitab yang utama ilmu rijalul hadis gitu, kayak Takrib al Tazib yang apa ya, diciptakan atau ditulis oleh Ibnu Hajar. Terus ada yang kedua, ada Mizan al-I'tidal yang ditulis oleh Al-Zahabi. Yang ketiga itu ada Tahzib al-Kamal yang ditulis oleh Al-Mizi. Itu yang terakhir. Dan kesimpulannya dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, ilmu rijalul hadis itu fundamental untuk menjaga validitas dan kemudian ajaran Islam. Nah, jadi ilmu ini tuh menjadi bahasanya tuh tameng terhadap kebohongan atau klaim-klaim palsu dalam periwayatan suatu hadis gitu. Jadi kalian kalau misalkan belajar ini tuh bisa eh, apa ya? Bisa membedakan antara yang benar atau yang buruk dari suatu hadis gitu, kayak palsu atau benar suatu hadis gitu. Jadi sekian dan terima kasih. Itu hanya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.